Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu wa syarifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani bima fi ulumihima fit daraini amina ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Para mitra Suara Giri FM dimanapun panjenengan semua berada, terutama kepada para mitra Suara Giri yang berada di wilayah kota Surabaya, Gresik dan sekitarnya, para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Pasuruan dan sekitarnya, para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Malang dan sekitarnya, serta para mitra Suara Giri FM yang berada di wilayah Probolinggo dan sekitarnya. Juga tidak lupa kepada dulur-dulur, sahabat-sahabat para mitra Suara Giri yang berada di perantauan, yang berada di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Hong Kong, atau mungkin bahkan ada yang berada di Saudi Arabia, dan dimanapun panjenengan semuanya berada, semoga senantiasa dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mengawali pertemuan kita saat ini dengan bersyukur kepada Allah karena atas segala nikmat yang diberikan olehnya, berupa umur yang panjang, sehat walafiah. Tidak kurang satu apapun, kita semuanya saat ini bisa menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah, membaca Al-Quran, juga kita dahului tadi dengan beberapa ibadah malam, qiyamul lail, sholat tahajud dan lain sebagainya. Dan akhirnya saat ini kita bersua bermajlis dalam acara Mutiara Fajar, sebuah kajian agama yang disiarkan oleh Radio Suara Giri FM. Tentu kita semuanya berharap mudah-mudahan semua ibadah yang kita jalankan ini diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, semoga sholawat ta'zim senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa-jasa beliau kita semuanya menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, menjadi orang-orang yang memeluk syariat Allah berupa agama Islam ini. Semua ini karena jasa-jasa Sang Agung
pribadi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para mitra Suara Kiri, kita kelak akan dipertemukan dengan Rasulullah, diberikan syafaat oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli surganya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para mitra Suara Kiri FM rahimakumullah, pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Wasiatul Mustafa yang ditulis oleh Mbah Syekh Abdul Wahab Asy'arani, yang telah menulis merangkum wasiat-wasiatnya Rasulullah yang disampaikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Untuk itu mari kita hadiahi suratul Fatihah untuk musannif hadzal kitab. Mudah-mudahan kitab yang kita kaji saat ini, Wasiatul Mustafa ini, mudah-mudahan akan menjadi jariah beliau. Semoga karya beliau ini bermanfaat kepada simbah, ya. Mudah-mudahan musannif hadzal kitab Allah memberikan pengampunan kepada beliau. Mudah-mudahan Allah menjadikan Mbah Syekh Abdul Wahab Asy'arani sebagai orang-orang yang ahli surga beliau. Amin ya rabbal alamin. Sementara para mitra Suara Kiri, kita semuanya yang mengkaji kitab ini oleh Allah, kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu kita diberikan ilmu yang barokah. Semoga kita semuanya selalu diberikan oleh Allah kesehatan. Mungkin ada yang sakit, barangkali mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang saat ini lagi susah, barangkali mudah-mudahan dibahagiakan hidupnya oleh Allah. Semoga urusan kita semuanya dimudahkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga putra-putri kita menjadi putra-putri yang solih dan solihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, wa khassa ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina fi hadzal makani wal majlis. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Marilah kita lanjutkan para mitra Suara Giri. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wara'i. Pasal yang menjelaskan tentang wirai. Qala, bersabda alaihimus salatu wassalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, la dina liman la khasyatalah wala aqla liman la ismatalah wala imana
liman la wara'alah wala ibadata liman la ilmalah wala muru'ata liman la shadaqatalah wala amana liman la sirrolah wala taubata liman la taufiqalah wala sakha'a liman la haya'alah. Ya, Rasulullah menyampaikan wasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, la dina, tidaklah ada agama ini, liman bagi orang, la khosyata lahu, la khosyata yang tidak ada rasa takut, lahu bagi man, bagi orang. Jadi para mitra Suara Kiri, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Ali yang pertama ini, tidak ada agama bagi orang yang tidak punya rasa takut. Takut kepada siapa? Ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena agama ini terdiri dari perintah dan larangan. Nah, kalau seseorang itu tidak memiliki rasa takut kepada Allah, berarti orang itu tidak ada ikatan terhadap perintah, terhadap larangan itu. Jadi para mitra Suara Kiri, agama ini terdiri dari perintah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan apa saja yang memang Allah kehendaki. Misalnya Allah cintai. Misalnya kita diperintahkan sholat, kita diperintahkan zakat, memberikan infak dan sedekah, kita diperintahkan untuk menunaikan puasa, menjalankan puasa, menunaikan haji. Kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik, berakhlakul karimah. Kita diperintahkan Allah untuk mengaji Al-Quran. Itu perintah, dan perintah ini bersifat mengikat. Siapa yang takut terhadap Allah, maka perintah ini akan mengikat kepada dirinya. Sebab kalau tidak dia jalankan, ada konsekuensinya, ada akibat yang berdampak kepada ancamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang meninggalkan sholat, Allah akan memberikan ancaman, Allah akan memberikan dosa, Allah akan memasukkan ke dalam neraka. Nah, bagi orang yang merasa ada di dalam hatinya perasaan takut, tentu saja maka dia mempunyai motivasi dan tergerak hatinya untuk menunaikan dan menjalankan perintah itu. Begitupun sebaliknya para mitra Suara Kiri, rasa takut ini kaitannya juga dengan meninggalkan larangannya Allah. Allah mewarning, Allah memberikan perhatian, Allah memberikan peringatan agar manusia, orang-orang yang beriman itu meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Apa itu? Berbuat maksiat, melakukan kejahatan, melakukan kebohongan, berdusta kepada orang lain, berakhlak yang jelek. Itu hal-hal yang dilarang oleh Allah. Siapa yang melanggar, maka ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Diancam dengan azab-azabnya Allah, diberikan dosa, dimasukkan ke dalam neraka. Nah, maka
benang merahnya agama ini adalah khosyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang memiliki ketakutan, memiliki nilai takut tadi itu adalah orang-orang yang diikat dengan yang namanya iman, keyakinan, akidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perangkatnya ada rukun-rukun iman, iman kepada Allah, ya, di mana Allah itu pencipta kita yang maha tahu segala-galanya, penilai yang sangat luar biasa, pengawas yang luar biasa. Ya, Allah. Ada iman kepada malaikat, yang malaikat itu adalah ditugaskan oleh Allah untuk mengintai kita, melayani kehidupan kita, sehingga tercipta, terekam, ya, tercipta ibadah, terekam semua ibadah, termasuk terekam semua, ya, kemaksiatan dan kejahatan itu. Itu semua akarnya adalah nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para mitra Suara Kiri, orang yang tidak memiliki keimanan, maka orang itu tidak memiliki rasa takut. Orang yang tidak memiliki rasa takut, maka orang itu akan mengabaikan nilai-nilai agama. Ada orang itu yang kayaknya bersyahadat, ya pernah lah bersyahadat, tapi dia tidak mau menjadi seorang mukmin yang taat. Kemaksiatan dijalankan dengan entengnya, ibadah tidak pernah dia tunaikan, kewajiban-kewajiban kepada Allah tidak pernah dia jalankan. Maka sesungguhnya orang itu ya, syahadat yang dia bacakan, ikrar yang dia bacakan adalah sebuah cek kosong, ya, yang tidak mampu menjadi energi positif. Oleh karenanya dalam ilmu kalam yang dulu pernah kita bicarakan itu, bahwa keimanan yang sempurna itu mencakup 3 hal: tasdiqum bil qalbi, wa taqrirum bil lisan, wa amalum bil arkan. Membenarkan dalam hati, mengikrarkan dalam mulut, di lisan yang berupa membaca syahadat, dan yang ketiga adalah wa amalum bil arkan, menunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Itulah iman yang sempurna. Maka boleh jadi kalau ada orang yang hanya berucap syahadat, syahadatnya dilakukan, dibaca dengan fasihnya, tapi ternyata dalam hatinya tidak pernah membenarkan keberadaan Allah, keberadaan rukun-rukun iman itu. Dia tahu bahwa ada malaikat yang mengintai di pundak kanan dan kirinya, tapi tidak pernah dia sadari itu. Ya hanya sepengetahuan aja, dia mengetahui tapi tidak sadar, sehingga tidak masuk dalam kategori tasdiqum bil qalbi, tidak membenarkan dalam hati. Maka ini juga nilai imannya tidak sempurna. Nilai iman yang tidak sempurna seperti itu tidak akan pernah melahirkan khosyah, sehingga dapat difahami kalau kemudian ada orang itu yang kayaknya Islam tapi tidak mau ibadah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau sodako, infak, zakat, tidak mau, gak mau membaca Al-Quran, pokoknya pendeknya tidak mau taatlah kepada Allah Ta'ala. Ya, ini kalau orang awam menyebutnya dengan Islam KTP. Pak, bagaimana hukumnya orang-orang yang seperti itu? Ya, kita ini harus menghukumi seseorang itu dari sisi zahirnya. Kalau dia pernah syahadat, ya kita hukumi Islam. Kalau dia wafat, ya kita sholati, ya dilakukan perawatan jenazah yang 4 itu, dimandikan, dikafani, disolatin, dimakamkan, seperti itu.
tapi dia nggak sholat, Pak. Orang yang nggak sholat kan termasuk kafir, ya itu hakikatnya. Tapi secara syar'i, ya, secara zahir kita melihat orang itu membaca syahadat, ya kita hukumi Islam gitu aja. Perkara nanti kemudian dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, itu urusannya dia. Karena memang dia pernah membaca syahadat. Adapun hatinya dia membenarkan terhadap nilai-nilai agama, itu ya siapa yang tahu dalamnya hati. Tapi dia kan jelas, Pak, tidak pernah melakukan ketaatan dalam beragama, tidak wa'amalum bil arkan. Baik, kalaupun dia tidak pernah melakukan sholat, ya pernah melakukan tapi jarang-jarang, anggaplah itu adalah sebuah kemaksiatan yang dia lakukan. Biarlah nanti Allah yang akan menghukumnya di akhirat. Tapi kita harus memberikan penilaian dia positif, gitu aja. Husnudzon kita kepada orang itu. Nah, tetapi dalam konteks hadis tadi, la dina liman la khosyatalah, tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki nilai-nilai takut kepada Allah. Maka itu bisa difahami. Mengapa? Karena imannya tidak sempurna, ya. Dia tidak pernah, dia hanya syahadat saja, dia tidak pernah beramal yang menunjukkan, mencerminkan nilai-nilai keimanannya. Dia tidak membenarkan terhadap agamanya dalam hatinya ini, yaitu otomatis bisa difahami kalau kemudian dia tampil sebagai orang-orang yang Islam tapi tidak taat beragama. Tapi sekali lagi, kita sebagai orang mukmin, sebagai seorang sesama muslim, kita hukumi dia sebagai orang Islam. Sehingga ketika dia wafat, ya kita lakukan tata cara perawatan jenazah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi itu. Adapun nanti hakikatnya dia menjadi seorang mukmin atau muslim yang baik, biarlah Allah yang nanti akan menghukuminya. Nah, itulah dina liman la khosyatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki nilai-nilai, ya, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala aqla, ya, yang kedua, wala aqla liman la ismatalah. Wala aqla, dan tidak ada akal, liman la ismatalah, bagi orang yang tidak bisa menahan nafsunya, lahu, bagi orang itu, ya, lahu, bagi nafsu orang itu. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, yang kedua ini, tidak punya akal atau tidak berfungsi secara sempurna akal seseorang bagi orang yang tidak mampu menahan nafsunya. Para mitra Suara Giri rahimakumullah, kita ini makhluk yang mulia. Walaqad karramna bani adama, dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Jadi kita ini makhluk yang mulia. Allah mengangkat kita manusia ini sebagai makhluk, sebagai manusia yang mulia. Kemuliaan manusia itu setidaknya dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, dari pribadi dan mentalnya. Yang pribadi dan mental ini disuplai dari nilai-nilai agama, nilai-nilai keimanan, yang kemudian mampu melahirkan jati diri pribadi, akhlak yang baik, akhlakul karimah, sehingga dia tampil menjadi orang yang mulia. Yang pertama. Yang kedua, kemuliaan manusia itu karena ditopang oleh akal, oleh logika, oleh pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu menjadi mulia secara utuh itu ya karena dua hal itu. Ya. Agama di satu sisi,
dan akal di sisi yang lain. Iman di satu sisi, logika di sisi yang lain. Iman yang akan melahirkan nilai-nilai religius, ya, nilai-nilai akhlak, iman. Akal yang akan melahirkan nilai-nilai, ya, kepatutan, yang akan melahirkan nilai-nilai nalar yang baik. Begitu. Maka Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang dua hal. Pertama, dia karena beriman kepada Allah. Yang kedua, karena memiliki ilmu. Jadi dua pilar inilah yang menjadi manusia itu memiliki kemuliaan-kemuliaan itu. Nah, Nabi menyampaikan, wala aqla liman la ismatalah. Tidak punya akal seseorang itu apabila dia tidak mampu menahan nafsunya. Para mitra suara kiri rahimakumullah, akal manusia akan terkikis, akan kerdil, akan hilang, ya, oleh nafsu manusia, oleh emosi manusia. Maka hati-hatilah dengan nafsu kita ini. Banyak orang yang kehilangan akal warasnya, banyak orang yang kehilangan daya nalarnya ketika dia sudah dirasuki oleh emosi, sudah dirasuki oleh nafsu. Ya, memang kalau orang itu sedang emosi, sedang amarah yang tidak bisa ditahan, maka akal manusia itu menjadi tidak jalan. Lah ketika akal manusia itu tidak jalan, maka disitulah kemudian kemuliaan itu menjadi tercederakan, tidak mulia lagi. Misalnya ada seseorang yang, ya, walaupun wajahnya ganteng, tinggi, putih, gagah, perkasa, tapi ketika orangnya itu tersulut, ya, amarahnya, sehingga dia akan menunjukkan ekspresi kemarahannya itu sampai di luar logikanya, ya, ngamuk sejadi-jadinya, wajahnya merah, ya, melotot kepada banyak orang, gebrak-gebrak bangku, nyaduk-nyaduk barang, banting-banting apa yang ada di depannya, misalnya ini. Maka orang yang ada di sekitar itu akan melihat, sayang orang itu, ya, ganteng-ganteng tapi kok kayak gitu. Jadi nalar kemudian tidak bisa berjalan. Mengapa? Karena dirasui oleh nafsu, amarah, emosi yang tidak terkendali. Maka para mitra suara Kini FM rahimakumullah, agama ini hadir dalam rangka untuk memberikan solusi bagaimana ketika seseorang itu sedang dirasui oleh emosi dan nafsu yang sangat luar biasa besarnya itu. Maka Nabi menyampaikan, jika kita sedang emosi, ketika berdiri, duduklah, ya, ketika duduk, tidurlah berbaring, atau wudhulah. Nah, kita diperintahkan untuk wudhu. Betapa banyak ajaran agama ini yang mengajar dan mendidik kepada kita agar kita ini menjadi orang yang, ya, tawadhu, menjadi orang yang andap asor, jangan menjadi orang yang sombong, karena kesombongan itu sangat mudah menyulut emosi seseorang. Betapa banyak agama ini menyuarakan mengenai tawakal kita kepada Allah, pasrah kepada Allah, sebuah kondisi mental di mana kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil alim. Dengan demikian para mitra suara kiri, kita terhindar dari amarah yang tidak terkendali, sehingga akal kita, nalar kita menjadi tetap berjalan dengan baik, sehingga muruah kita, harga diri kita masih terjaga dan dimuliakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita.
Subhanallah ya, Rasulullah menyampaikan wala aqla liman la ismatalah. Yang ketiga sekarang, wala imana liman la waro'alah. Wala imana, dan tidak ada iman, tidak ada keimanan, tidak ada nilai-nilai keimanan liman, bagi orang la waro'alahu, bagi orang yang tidak memiliki wirai. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, sesungguhnya wirai itu adalah ya menahan, ya menahan. Tapi kalau ismata tadi yang pertama itu liman la ismata, menahan yang konteksnya akal, itu adalah lebih ke arah menahan emosi, menahan nafsu. Nah, tapi kalau ini wirai dalam konteks keimanan ini adalah lebih ke arah menahan hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang dosa. Jadi ya walaupun sesungguhnya ada kata sambungnya, orang itu melakukan dosa itu karena tidak bisa menahan nafsunya, tidak bisa menahan amarahnya, sehingga orang itu terjebak dalam perbuatan dosa. Tapi kalau ini lebih mengarah kepada hati, mengarah kepada hati. Jadi kalau iman itu mengarah kepada keyakinan, kepada hati. Tidak dikatakan iman yang sempurna bagi orang yang tidak bisa menahan untuk berbuat dosa, gitu loh. Karena apa? Karena perbuatan dosa itu akan berdampak kepada kotornya hati. Jadi kalau kita ini sudah terbiasa melakukan dosa dan tidak bertaubat, artinya poin negatif yang ada di dalam diri dan hati kita ini menjadi demikian mengumpul, menggumpal, menggunung, sehingga menutupi hati kita. Saat itulah ya, maka seseorang itu jauh dari hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, dosa itu menutupi mental, dosa itu menutupi kebeningannya hati, ya. Maka orang yang biasa melakukan dosa dan tidak bertaubat kepada Allah akan menyebabkan dia menjadi orang-orang yang kualitas imannya tidak baik, ya. Orang yang tidak menjaga dirinya dari hal-hal yang berpotensi dosa, maka orang ini akan menjadi orang yang sembrono, ya, akan berdampak kepada mental orang itu sendiri. Sesungguhnya yang pernyataan kedua ini, konteks ya ketiga ya, dengan konteks yang kedua, iman dan akal tadi itu ya memiliki kesamaan, tapi tidak sama persis, dekat paling tidak, ya. Ya ini tadi, kalau akal tadi itu kaitannya dengan nafsu, ya, menjaga dan menahan nafsu. Kalau iman di sini ini la wira'a, la waro'a. Jadi kaitannya dengan menahan hal-hal yang bisa menyebabkan terjebaknya seseorang dalam dosa. Yang dosa itu akan berdampak kepada menutupi mental, menutupi hati, sehingga akan jauh dari hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para mitra Suara Giri, kenapa Allah itu selalu memerintahkan kita hal-hal yang baik? Beribadah itu nilai-nilai religiusnya luar biasa. Mengapa kita diperintahkan untuk sholat? Ya, karena sholat itu bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, berarti kita ini dekat dengan hidayahnya Allah. Begitu. Kalau kita sudah dekat dengan hidayahnya Allah, maka mental kita menjadi mental yang bersih. Sebaliknya,
siapa yang mengumbar dosanya, ya, melakukan dosa kecil maupun dosa besar, ya. Nah, karena kalau dosa kecil itu diulang-ulang ya akan menjadi dosa besar. Nah, itu akan menjadikan seseorang semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah. Lah orang itu kalau sudah jauh dari Allah, ya motivasi ibadahnya menjadi menurun, motivasi ketaatan kepada Allah juga akan semakin hilang. Begitu. Jadi arahnya lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat mental seseorang. Nah, kita lanjutkan, wala ibadata liman la ilma lahu, wala ibadata, dan tidak ada ibadah liman la ilma lahu, bagi orang yang tidak memiliki ilmu. Para mitra Suara Giri rahimakumullah, ibadah dengan ilmu itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu adalah menjalankan, ya, ketaatan kepada Allah, itulah ibadah. Taat kepada Allah itu agar diterima, syarat pentingnya adalah harus dia mempunyai ilmu, harus punya ilmunya, tidak boleh main perkiraan. Jadi kalau kita terutama ibadah-ibadah mahdhah itu harus tahu ilmunya. Siapa yang beribadah tidak tahu ilmunya, ya maka akan ditolak. Wa kullu ma bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Segala sesuatu ibadah, semua ibadah yang tidak didasarkan kepada ilmunya, tidak ada teori ilmu yang diajarkan oleh Nabi, tidak diajarkan oleh para kiai, para ulama kita, nggak ada literasinya, nggak ada ilmunya, maka ibadah itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mitra Suara Giri, persyaratan ilmu untuk menjadi diterimanya amal, diterimanya ibadah, ini menunjukkan bahwa ibadah itu bukan main-main, ya. Ketaatan kepada Allah itu bukan hal yang dulinan. Maka harus ada kepastian hukum, harus ada kepastian teori, harus ada kepastian sanad. Begitu, literasinya harus jelas. Itulah ilmu. Maka ibadah itu ilmiah. Ibadah itu ilmiah. Sehingga Allah menyaratkan itu. Kalau beribadah nggak ada ilmunya, kalau beribadah tidak ilmiah, itu akan ditolak. Nah, hal ini menunjukkan bahwa luar biasa syariat kita ini, luar biasa syariat agama ini, sehingga tidak boleh ngawur dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya para mitra Suara Giri, ngaji itu menjadi penting, thalabul ilmi itu menjadi penting. Mengapa? Karena thalabul ilmi, mengaji itu adalah dalam rangka untuk jujur teori, dalam rangka untuk membeber sanad, gitu loh, dalam rangka untuk ya menganalisa, mengkaji, menimba, ya, teori yang diajarkan oleh baginda Nabi dari sumber aslinya, yang tentu saja penyebarannya melalui para ulama, para kiai, para ustadz kita itu. Sehingga ya tidak bisa hanya main perkiraan itu. Subhanallah, ini menunjukkan ketinggian, kemuliaan agama kita ini. Jadi ilmu dan ibadah itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, karena ibadah yang dijalankan tanpa ilmu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mitra Suara Giri rahimakumullah, dalam konteks ilmu, maka hal-hal yang berkaitan dengan ilmu juga harus kita perhatikan. Apa itu? Guru.
Ya, maka kalau kita belajar sesuatu ilmu untuk diterimanya, untuk disyaratkan sebagai diterimanya amal dan ibadah itu, ya tentu saja kan ada gurunya. Maka menghormati guru, irsyadul ustadz, itu juga menjadi sesuatu yang penting. Jadi perlu kita ketahui bahwa ilmu itu ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak manfaat, ada ilmu yang barokah, ada ilmu yang tidak barokah. Oleh karenanya ini juga ada tata caranya. Maka di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ya, di sana disebutkan bagaimana etika seorang santri kepada gurunya, bagaimana etika seorang murid, ya, kepada pendidiknya. Nah, ini menjadi penting. Mengapa? Karena tidak sedikit orang yang ilmunya tinggi tapi dia tersesat, ya, yang menjadi cermin dari ilmu yang dia dapatkan itu tidak merupakan ilmu yang bermanfaat, bukan merupakan ilmu yang barokah, begitu. Maka mendampingi ilmu untuk mencari sahnya ibadah dengan etika yang baik itu diatur di dalam agama kita ini. Jadi menjadi demikian baiknya agama ini dalam menata kita ini, subhanallah. Padahal Rasulullah menyampaikan kita belajar, kita berilmu itu dalam rangka untuk mencari sahnya ibadah kita, ya, agar ilmu kita ini mampu menjadi motivator, mampu menjadi energi positif yang bisa menggerakkan ibadah. Maka kita wajib mencari berkahnya ilmu, gitu. Karena banyak orang yang tahu tapi tidak diamalkan, banyak orang yang pinter ning keblinger, gitu loh. Banyak orang yang alim, ya, maksudnya ya orang yang berilmu tapi ternyata dia tidak ahli ibadah. Cukup banyak itu, ya. Apalagi kalau hal-hal seperti ini kita kaitkan dengan nilai-nilai kejujuran. Banyak orang yang ngerti hukum tapi ternyata tidak jujur, ya, seperti itu. Maka para mitra Suara Kiri dalam konteks ilmu kita perlu, ya, menghargai guru, menghargai ilmu itu sendiri, agar ilmu yang kita dapat itu menjadi sesuatu yang manfaat, menjadi sesuatu yang barokah. Kalau ilmu itu manfaat, kalau ilmu itu barokah, maka ilmu akan menjadi inspirasi yang penting, akan menjadi energi positif dalam menggerakkan ibadah kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wala muru'ata liman la sodaqotalah. Wala muru'ata, dan tidak ada kebaikan liman bagi orang la sodaqotalah yang tidak memiliki nilai-nilai kebenaran. Ini sodaqotalah ini atau sodaqoh di sini ini dimaknai sebagai nilai-nilai kebenaran. Para mitra Suara Kiri rahimakumullah, baik, ya, dan benar itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, ya. Sesuatu itu baik, ya, sesuatu itu baik biasanya sesuatu yang didorong oleh cara-cara, oleh praktik-praktik yang benar. Itu muara dari amal itu adalah, ya, kebaikan, nilai-nilai, gitu. Muara dari amal itu nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itu ada
kalau kita lakukan dengan cara yang benar, dengan sebuah tatanan kesadaran yang benar. Maka para mitra Suara Giri rahimakumullah, kalau Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, as-sholatu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu maknanya apa? Bahwa kita diperintahkan untuk beribadah, ya. Beribadah itu adalah nilai-nilai kebenaran. Nah, beribadah itu adalah hal-hal yang benar yang disyariatkan oleh Allah. Dalam rangka apa? Untuk mencari, untuk mendapatkan nilai-nilai. Apa nilai-nilainya itu? Tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi maknanya ibadah itu adalah mendidik kita. Ya, ibadah itu adalah mendidik kita agar menjadi baik, begitu. Agar menjadi sukses, begitu. Ibadah. Jadi apapun ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu sebenarnya sedang mendidik kita. Cuman kadang-kadang atau banyak orang itu yang tidak paham kalau kita sedang dididik dengan cara Allah melalui ibadah itu. Gitu. Kita diperintahkan untuk puasa itu mendidik kita sebenarnya agar kita ini bisa mengontrol emosi kita, mengontrol nafsu kita, mengendalikan diri kita, mendidik semuanya. Sekali lagi, kadang-kadang manusia tidak paham dengan pendidikan yang sedang diajarkan oleh Allah melalui ibadah itu. Ya. Nah, tujuannya apa? Sekali lagi, tujuannya dalam rangka untuk mencari nilai-nilai itu agar kita menjadi pribadi yang mulia, agar menjadi pribadi yang baik. Nah, dari sini bisa kita ambil mafhum mukhalafah. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Jadi para mitra Suara Giri, syariat agama itu mendidik memang. Ad-dinu nasihatun wasyariatu tarbiyatun. Yang itu sering kita sampaikan itu. Agama itu nasihat, syariat itu mendidik. Gitu. Syariat itu mendidik, agama itu adalah nasihat supaya kita menjadi baik. Tetapi para mitra Suara Giri itu adalah bersyarat. Kalau syaratnya terpenuhi, maka akan kita dapatkan hasilnya yang baik. Jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka jangan berharap ya akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan itu. Ya, sebagaimana tadi dalilnya Allah itu, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu apabila sholatnya dilakukan dengan benar, sholatnya dilakukan sesuai ya dengan baik zahirun wa batinan, teori fikihnya bagus, kemudian makna ya substansi dalam sholat itu dilakukan dengan benar, termasuk dijalankan dengan istiqomah, termasuk dilakukan dengan khusyuk, termasuk dia sedang sholat itu kan dalam rangka untuk proses ya menempelkan nilai-nilai ilahiyah di dalam diri manusia itu. Maka ini memerlukan cara-cara yang benar ya. Jika sholat itu dilakukan tidak dengan benar, dalam tanda kutip dengan benarnya tadi itu fikihnya benar ya, intinya dia berhasil menempelkan Allah dengan sholatnya itu dalam hatinya, maka sudah pasti tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi coba kita lihat betapa banyak orang itu yang ternyata kemudian kita sebut saja gagal dalam sholatnya. Siapa itu orang yang gagal dalam sholat? Yaitu ketika dia
sholat dia jalankan, tapi ternyata nyolong jalan terus. Ya, sholat dia jalankan, naudzubillah, ternyata maksiat, kemungkaran, perzinaan juga dia lakukan. Inilah yang dimaksud dengan gagal dalam sholat tadi itu. Mengapa? Apakah firman Allah yang salah? Tidak. Ya karena persyaratannya tidak terpenuhi. Gitu. Maka para mitra suara kiri rahimakumullah, kembali kepada konteks awal, muru'ata wala muru'ata liman la sodaqota lah. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak tertanam nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kesadaran di dalam diri manusia. Jadi nilai kebaikan itu adalah hasil, ya. Nilai kesadaran itu adalah proses, gitu loh. Maka orang yang baik itu adalah orang yang mampu membangun kesadaran dalam dirinya, yang bangunan kesadaran itu sudah diajarkan oleh Allah melalui proses namanya ibadah. Dengan kata lain, apapun ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu sesungguhnya sedang membangun kesadaran, nilai-nilai kesadaran dalam diri kita, kesadaran ilahiyah, kesadaran insaniyah dalam diri kita. Kalau sudah demikian halnya, maka akan muncul nilai-nilai hasilnya, yaitu kebaikan-kebaikan tadi itu. Maka para mitra suara kiri, mari kita tegakkan ibadah ini, ya. Tidak sekedar ritual saja, tidak hanya sholat yang kita jalankan, ya, demikian saja, jungkar-jungkir saja. Tapi mari kita maknai sholat ini, mari kita lakukan dengan khusyuk, mari kita jalankan sesuai dengan kaidah fikihnya, mari kita tegakkan dengan istiqomah, mari kita fahami, kita hayati nilai-nilai filosofinya, bahwa sholat itu sedang menempelkan Allah, nilai-nilai ilahiyah dalam diri kita. Maka tentu kalau sudah demikian, orang itu akan menjadikan Allah sebagai satpam dalam dirinya. Allah akan dijadikan CCTV dalam dirinya, sehingga ketika ada seseorang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan, maka kejahatan dan kemaksiatan yang dia lakukan itu, percayalah, orang itu sedang tercabut nilai-nilai keimanan dari dalam tubuhnya atau dari dalam dadanya. Jadi ada orang yang zina, maka saat dia berzina itu nilai-nilai keimanannya telah copot dari hatinya. Ada orang yang mencuri, maka ketika dia melakukan pencurian itu nilai-nilai keimanannya sedang tercabut dari akar dadanya. Begitu para mitra suara kiri. Jadi tidak mungkin kalau seseorang itu masih ada imannya lalu dia tega berbuat zalim, dia tega berbuat jahat, dia rela membunuh orang lain, dia dengan tanpa berdosa melakukan perzinaan, ya, kecuali kalau nilai-nilai keimanan itu sedang tercabut dari hatinya orang itu. Tuh, wala muru'ata liman la sodaqotalah. Selanjutnya, wala amana liman la sirrolahu. Wala amana, dan tidak ada rasa aman liman bagi orang, la sirro lahu, ya, bagi orang yang tidak bisa menyimpan rahasia. Tidak ada rasa aman, ya, kalau orang itu tidak bisa menyimpan rahasia. Para mitra suara kiri rahimakumullah, orang itu bisa aman, merasa nyaman, merasa tenang, ya, merasa aman, ya, apabila tidak ada ancaman yang mengusik dirinya. Salah satu ancaman yang bisa mengusik diri, mengusik ketenangan kita, itu adalah ketika aib kita sedang terbuka di hadapan orang lain.
Lah manusia ini tempatnya salah dan lupa, tempatnya lemah manusia itu. Maka sepanjang manusia itu punya lemah, sepanjang manusia itu mempunyai titik-titik kelemahan, maka sepanjang itulah manusia mempunyai rahasia. Ketika rahasia itu ya diketahui oleh seseorang yang amanah, seseorang yang bisa dipercaya, maka orang itu menjadi nyaman. Orang itu pasti aman-aman saja, saya tidak akan ini ya, rahasia saya tidak akan terbongkar, saya tahu kok track recordnya orang itu gitu. Dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang setia dan segala macam, maka saya nyaman saja. Tapi ingat, ketika ada seseorang yang mengetahui rahasia kita, di mana rahasia itu diketahui oleh musuh kita, wah ini menjadi terusik kita, menjadi tidak aman dan tidak nyaman kita. Nah, para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, siapa orang-orang yang bisa yang bisa memegang amanat itu? Yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, yang memiliki nilai-nilai keimanan yang sesungguhnya. Ya, makanya namanya saja amanat. Ini serumpun ya dengan iman, ya, serumpun dengan keyakinan. Orang yang bisa menjaga amanah adalah orang-orang yang memiliki nilai-nilai iman yang kuat. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang bisa menjaga rahasia. Oleh karenanya, para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mampu memegang teguh kewajiban. Ya, karena kewajiban, tanggung jawab itu adalah beban yang dia pikul, ya, dia upayakan, sehingga kemudian dia menjadi orang-orang yang kokoh ya, pribadinya, pribadi yang bisa ya dipercaya itu. Nah, orang-orang yang bisa memegang tanggung jawab itu adalah orang-orang yang muruahnya akan terjaga, sehingga dengan demikian rahasianya ya praktis tidak terbongkar. Walaupun orang itu mempunyai, setiap orang mempunyai kelemahan, tapi kalau orang itu muncul sebagai orang yang tanggung jawab, tampil menjadi pribadi yang tanggung jawab, maka rahasianya menjadi tertepis, tidak akan terbuka di hadapan manusia. Itulah pribadi orang-orang yang beriman, para mitra Suara Giri. Sehingga agama ini mengajarkan kepada kita ya, dari wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali ini, mengajarkan kepada kita agar kita mampu untuk menjadi pribadi yang bisa memegang teguh amanah, bisa menyimpan rahasia. Mengapa tersimpan rahasianya? Karena tertutupi oleh pribadi yang jujur kita. Kita menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Amanah itu adalah orang-orang yang muruahnya baik, pribadi yang mulia amanah itu. Tapi sebaliknya orang-orang yang hipokrit, orang-orang yang pengecut, orang-orang yang tidak bisa memegang amanah, maka sesungguhnya dia sedang membuka aib rahasianya sendiri di hadapan banyak orang. Berikutnya, wala taubata liman la taufiqa lahu. Tidak ada taubat liman bagi orang la taufiqa, orang-orang yang tidak mendapatkan taufik. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, tobat itu adalah kembali ke jalan yang benar setelah melakukan perbuatan dosa. Tuh, kembali menjadi orang yang lurus, kembali menjadi pribadi yang baik setelah sebelumnya dia pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, orang yang mampu kembali
dari yang tidak baik, mampu kembali baik dari yang tidak baik, itu adalah orang yang tumbuh kesadarannya dalam dirinya. Orang yang sadar, Masya Allah, saya kemarin itu salah, Astaghfirullahaladzim. Orang yang mampu itu adalah orang yang mendapatkan taufiknya Allah. Pertolongan Allah lah yang mampu menggerakkan seseorang menjadi orang yang sadar terhadap kesalahannya. Maka betapapun dia menjadi orang yang ahli dosa, dosanya sudah numpuk-numpuk, sudah jelas di depan mata bahwa dia adalah seorang pembohong, dia adalah seorang yang ahli bersilat lidah, dia adalah orang yang jelas-jelas salah. Tapi orang itu juga tidak mampu untuk sadar. Karena apa? Dia tidak mendapatkan taufik pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sumber penting dari sebuah pertaubatan itu adalah kesadaran. Dan kesadaran itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para mitra Suara Kiri, kalimat taubat itu adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya, kalau kita perhatikan kalimat astaghfirullahaladzim itu, saya memohon ampun kepada Allah. Pernyataan ini memiliki filsafat yang sangat tinggi. Sebuah kesadaran, pengakuan seorang hamba tentang kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, ya, inilah yang bisa membuka taufiknya Allah. Kalau orang itu sudah mengaku bersalah di depan Allah, ya sebagaimana kita ada orang berbuat salah. Kalau orang itu berbuat salah, sudah menjelek-jelekan kita, itu kan jelas salah. Lalu orang itu tidak sadar, dia masih merasa benar, bahkan sombong kepada kita, maka kita pun kemudian tidak peduli dengannya. Tidak ada ampun kepada orang itu. Beda dengan kemudian ketika orang itu merasa, ya Allah Pak, mohon maaf ya, saya tadi salah begini, maafkan ya. Tentu orang itu kemudian akan membuka pemaafannya. Ya, saya maklum, memang sampean tadi khilaf kok. Ya sudah, saya maafkan. Ketika dibuka pintu maaf itulah muncullah, ya, keluarlah taufiknya Allah, keluarlah pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para mitra Suara Kiri, hikmah dari kalimat istighfar astaghfirullahaladzim itu adalah dalam rangka membuka pertolongan Allah kepada manusia. Maka di dalam Al-Quran juga disampaikan, siapa yang membiasakan istighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari persoalan rumit yang dia hadapi. Allah akan membuka rizkinya yang sulit itu. Ini salah satu akibat, salah satu hadiah dari Allah. Mengapa? Karena orang itu banyak membaca istighfar. Begitu. Kenapa Allah itu kenapa kemudian rizki itu menjadi lancar gara-gara membaca istighfar? Karena Allah sudah memberikan taufik, memberikan pertolongan. Kelancaran rizki itu sebabnya karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudahan atas persoalan yang dihadapi, didapatkannya solusi yang baik, itu karena semata-mata Allah memberikan pertolongan kepada orang itu. Tanpa pertolongan Allah, maka orang itu tidak akan pernah bisa berbuat banyak, tidak akan bisa mendapatkan kesuksesan, ya, tidak akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan wala taubata liman la taufiqalah. Ya, tidak ada pertaubatan bagi orang yang tidak mendapatkan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang terakhir, wala sakha'a liman la hayatalah, liman la haya'alah. Wala sakha'a, dan tidak ada kedermawanan, liman bagi orang la haya'a, bagi orang yang tidak ada rasa malunya. Para mitra Suara Kiri, dermawan dan malu. Apa yang dimaksud malu di sini nih?
Adakah hubungan antara kedermawanan dengan rasa malu? Malu yang dimaksud di sini ini adalah sensitif, tahu diri. Para mitra Suara Kiri, orang yang dermawan itu adalah bermula dari hati yang sensitif, yang memiliki kepekaan, hati yang mempunyai perasaan iba. Orang yang iba itu karena punya sensitif yang tinggi, empati, kasihan kepada orang lain yang sedang dilihatnya. Jadi ketika kita melihat ada orang yang susah, maka hati kita tergerak untuk menyumbangnya, untuk membantunya. Ya, ada orang yang minta pertolongan, hati kita tergetar, hati kita kemudian tergerak untuk membantu orang itu. Tapi ketahuilah, ada juga orang itu yang melihat kejadian, ada orang yang memang butuh pertolongan, tapi karena dia tidak punya sensitif, kalau dalam bahasa di sini tadi haya, tidak punya rasa malu, tidak punya sensitif dalam dirinya, ya tidak bantu dia. Ada orang fakir, maaf, naudzubillah, ada orang yang betul-betul terjepit, seorang janda tua, hidup sebatang kara, ya, dan itu ada di depan kita, tapi kita cuek saja. Mengapa? Karena kita tidak tumbuh sensitifnya dalam diri kita. Nah, para mitra Suara Kiri rahimakumullah, maka kedermawanan itu akan terbangun gara-gara seseorang itu memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi, dan Allah membangun itu melalui perintahnya, untuk kita kemudian diberikan oleh Allah itu, diingatkan agar kita peduli kepada orang lain. Karena apa? Kepedulian kepada orang lain itu sesungguhnya adalah peduli kepada diri kita sendiri. Apa artinya? Kalau kita menolong orang saat ini, jangan-jangan suatu saat nanti kita pada saat terjepit ya butuh pertolongan orang lain. Zahirnya orang lain yang akan membantu kita, tapi sesungguhnya Allah yang menggerakkan orang itu untuk menolong kita, lantaran kita pernah menolong kepada orang lain. Nah, ini kalau tidak orang yang punya kepekaan, nggak punya sensitif yang tinggi, tidak akan pernah bisa menjadi orang yang dermawan itu. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kekurangannya mohon untuk dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.